Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Fadia Amani Majidah, Fahmi Nurul Azizah, Febiliani Puji Lestari, dan Fitria Novianti akan membawakan materi yang berjudul Toleransi Beragama dalam Konteks Kesehatan. Latar belakang. Belakangan ini, agama adalah sebuah nama yang terkesan membuat gentar, menakutkan, dan mencemaskan. Agama di tangan para pemeluknya sering tampil dengan wajah kekerasan. Fenomena yang juga terjadi saat ini adalah muncul dan berkembangnya tingkat kekerasan yang membawa-bawa nama agama atau mengatasnamakan agama, sehingga realitas kehidupan beragama yang muncul adalah saling curiga mencurigai, saling tidak percaya, dan hidup dalam ketidakharmonisan. Toleransi beragama merupakan jalan terbaik bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Pengertian toleransi beragama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran yang berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah terminologi, toleransi yaitu bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, atau memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Jadi, sikap toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain. Pengertian intoleransi beragama. Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok, misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik atau para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar, sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah, bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi. Selanjutnya, kasus intoleransi beragama di Indonesia. Yang pertama, penyerangan kelenteng di Kediri. Pada Sabtu, 13 Januari 2018 malam, seorang pria menggunakan sepeda motor menerobos masuk ke kelenteng Joyogyong, Jalan Yus Sudarso, Kediri, Jawa Timur. Dilansir dari beritajatim.com, tempat ibadah bagi etnis Tionghoa yang letaknya berada di tepi Sungai Brantas ini dilempar batu sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lemparan pelaku mengenai jendela dari bahan kaca. Akibatnya, kaca jendela pun pecah. Kasus yang kedua, bom bunuh diri di Gereja Katolik St. Yosep Medan. Dan yang ketiga, teror simpatisan ISIS di Gereja Oikumen Sengkotek, Samarinda pada Minggu 13 November 2016. Yang keempat, larangan beribadah bagi para biksu di Tangerang. Dan yang kelima atau yang terakhir, pembubaran kebaktian oleh ormas Islam di Sabuga, Bandung. Dampak intoleransi beragama terhadap kesehatan. Kasus intoleransi agama dalam bentuk diskriminasi tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga cedera mental. Berdasarkan studi berjudul Religious Discrimination and Common Mental Disorder in England pada tahun 2015, sebanyak 1,5% dari 3.873 peserta beragama mengatakan mereka diperlakukan tidak adil dalam 12 bulan terakhir karena agamanya. Seseorang yang mengalami diskriminasi agama memiliki peningkatan prevalensi gangguan mental. Bahkan
demikian, risiko gangguan mental meningkat 2 kali lipat pada orang-orang yang mendapatkan diskriminasi agama, terlepas dari etnis dan warna kulit mereka. Berdasarkan studi yang diterbitkan di Jurnal Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology pada tahun 2015, orang-orang yang mengalami diskriminasi agama lebih cenderung memiliki gangguan kecemasan daripada depresi. Meski demikian, peneliti mengatakan pengalaman diskriminasi bisa menimbulkan perasaan terancam yang memicu kecemasan, termasuk ketakutan, kekhawatiran, dan mengalami kesusahan. Alan Olshansky dari Departemen Keperawatan di University of Southern California Suzanne Dvorak School of Social Work juga mengatakan diskriminasi dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik. Alan mengungkapkan efek dari diskriminasi cukup banyak, seperti ketakutan yang menyebabkan orang mengisolasikan diri dan minim komunikasi. Alan juga mencatat orang yang mendapatkan diskriminasi sering memiliki tingkat stres yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat memicu hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Yang selanjutnya adalah dampak lain dari intoleransi. Yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini tentunya mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antar suku atau agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Yang kelima, akibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Selanjutnya, UUD dan dalil yang menjelaskan tentang toleransi. Yang pertama ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya yang kedua ada di Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketiga di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang selanjutnya, keempat, ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18. Selanjutnya di dalil mengenai toleransi. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 256, surat Yunus ayat 40, surat Yunus ayat 99, surat Al-Kahfi ayat 29, surat Hud ayat 118. Adapun cara menghindari sikap intoleransi. Dalam buku Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian 2002 oleh Elga Sarabona, beberapa cara menghindari sikap intoleransi sebagai berikut, yaitu 1. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. Yang kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain.
Slide selanjutnya adalah saran. Pemerintah diharapkan melakukan upaya tindak tegas terhadap masyarakat yang melakukan upaya tindak intoleransi antar umat beragama, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi antar umat beragama, dan juga menjelaskan betapa bahayanya dampak intoleransi pada kesehatan mental seseorang. Selanjutnya adalah kesimpulan. 1. Intoleransi antar umat beragama melanggar hak kebebasan manusia dalam beragama. Peristiwa bullying dikarenakan perbedaan agama serta penyerangan dan pengusiran secara paksa pada saat ibadah merupakan akibat dari intoleransi tersebut melanggar hak kehidupan yang layak. 2. Adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat membuat masyarakat merasa bahwa kebudayaan serta kepercayaannya sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan dan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, masyarakat yang mengalami diskriminasi agama memiliki peningkatan prevalensi gangguan mental. Bahkan resiko gangguan mental meningkat 2 kali lipat pada orang-orang yang mendapatkan diskriminasi agama, terlepas dari warna kulit mereka. Konstitusi Anda di sini ini mau ngapain? Saya tanya, mau bubarin orang beribadah. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat. Bukan hanya di antara elemen masyarakat, berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Menurut lembaga The White Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang 2010 berjumlah 62 kasus. Kasus tertinggi berupa pelarangan atau pemaksaan keyakinan, yaitu 25 kasus atau 40%. Sisanya pembatasan rumah ibadah, 19 kasus. Sedangkan pembiaran kekerasan di antara kelompok masyarakat sebanyak 15 kasus. Sepanjang 2011 terjadi 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari angka itu, pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah menempati posisi tertinggi, yakni 49 kasus. Disusul kasus intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara sebanyak 20 kasus. Sedangkan aksi kekerasan dan pemaksaan keyakinan atau penyegelan rumah ibadah berjumlah 27 kasus. Jumlah kasus intoleransi kembali melonjak di tahun 2012. Sepanjang tahun 2012, terjadi sedikitnya 278 kasus. 6 kasus paling menonjol diantaranya pelarangan rumah ibadah dan pembiaran aksi intoleran oleh aparat. Tingkat intoleransi di tahun 2013 tercatat juga masih tinggi. The White Institute mencatat, selama tahun 2013 terjadi 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Dari jumlah itu, sebanyak 106 kasus melibatkan aktor negara, sedangkan sisanya dilakukan aktor non-negara seperti ormas dan institusi keagamaan. Tahun 2014, jumlah kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama berjumlah 158 kasus. Sementara menurut catatan Komnas HAM, kasus pengaduan masyarakat terkait intoleransi mengalami peningkatan sebesar 30% pada kuartal pertama tahun 2015.